Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini untuk belajar geografi pedesaan dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Sebelum mulai materi hari ini, mari kita merefresh terlebih dahulu materi yang sudah dipelajari minggu lalu. Yang minggu lalu kita sudah mempelajari 3 pokok bahasan ini, dimulai dari pengertian dan batasan desa, kemudian perbedaan desa dan kota, kemudian alasan mengapa desa diteliti. Nah, sini akan saya coba merefresh beberapa. Untuk desa sendiri adalah wilayah yang ditetapkan yang memiliki batas administrasi. Kemudian desa itu memiliki ciri-ciri yang pertama dia agraris, penduduk yang homogen baik secara sosial maupun ekonomi. Kemudian lahan terbangun masih sangat sedikit, ya, adat istiadat masih sangat dijunjung tinggi dan masih banyak sifat gotong royong di dalam masyarakat. Nah, itu kemudian menjadi pembeda antara desa dan kota. Kalau di kota, nah nanti di kuliah geografi perkotaan akan lebih dijelaskan lagi bahwa kota itu perbedaannya dengan desa adalah ciri-cirinya pertama di kota itu sudah heterogen masyarakatnya, baik secara sosial dan ekonomi, kemudian lahan terbangunnya sudah sangat mendominasi dan masyarakatnya bersifat non agraris sehingga kegiatan ekonomi utamanya bukan lagi pertanian di kota. Nah, untuk alasan desa diteliti ada banyak alasan. Salah satunya adalah bahwa adanya potensi bahwa desa itu merupakan penyokong kehidupan di kota, ya. Yang kedua adalah kalau di Indonesia adanya Kementerian Desa yang memiliki undang-undang peraturan pemerintah juga yang mengatur tentang perencanaan dan pengelolaan desa. Sehingga jika kita sebagai geografi yang dimana kita domainnya yang kita analisis adalah bumi, ya, baik itu yang di atas permukaan maupun di bawah permukaan, baik yang dibatasi secara fisik maupun secara administratif, nah di mana desa termasuk di dalamnya, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memahami apa itu desa, fungsi desa, potensi desa, hingga bagaimana cara kita mengelola dan merencanakan desa. Untuk materi minggu ini kita mulai dengan fungsi desa. Nah, materi ini mungkin bagi beberapa di antara kalian, sudah memahami atau sudah kenal dengan fungsi-fungsi ini. Tetapi bisa jadi juga, walaupun sudah tahu dan sudah memahami, sekarang sudah mulai luntur pemahaman mengenai bahwa desa itu memiliki fungsi yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Apa saja fungsinya? Fungsi yang pertama, nah, desa merupakan hinterland. Seperti yang sudah saya singgung minggu lalu dan sekarang akan saya singgung lagi bahwa desa adalah hinterland dari kota. Di mana desa sebagai pemberi penyuplai bahan pokok makanan. Bahan pokok makanan bagian dari dari nabati maupun hewani. Desa lah menyuplai itu. Desa menyuplai bahan makanan ke kota. Yang walaupun nanti di kota bahan makanan itu akan diolah oleh teknologi diubah menjadi makanan-makanan yang lain. Contohnya desa menghasilkan kentang, dibalikin di kota diubah jadi french fries atau jadi makanan lagi, jadi roti ataupun yang lain. Ya. Tetapi itu semua bisa dibangun, itu semua bisa terwujud, bisa dibuat dengan adanya bahan baku yang dihasilkan oleh desa. Ya. Mengapa seperti itu? Ya karena di desa lah tempatnya. Desa lah berfungsi sebagai tempat tumbuh bahan makanan. Kalau di kota pusatnya kegiatan ekonomi. Sehingga kalau kota yang fungsi utamanya untuk kegiatan ekonomi, untuk pemerintahan dan lain-lain, juga menyediakan lahan pertanian, maka nanti akan terjadi perbedaan kepentingan yang berakibat pada tidak optimalnya fungsi salah satu. Ya, jadi sehingga ini yang membedakan desa dan kota. Kota untuk kegiatan ekonomi, khususnya pemerintahan dan ekonomi, ya, secara umum. Kalau desa sebagai lahan lumbung lahan pertanian. Apapun jenis pertaniannya. Jadi bahan pokok ada di desa. Ini fungsi yang pertama. Ya. Kalau ditanya,
Pak, kami sudah tahu. Memang Anda semua teman-teman sudah pada tahu. Tetapi apakah teman-teman sudah memahami fungsi yang ini perlu dilestarikan? Dan apakah teman-teman kalian semua sudah membantu agar fungsi desa ini tetap bertahan? Nah, itu kan PR ya. Nah ini. Jadi ini kalau digrafiskan bahwa kalau dari desa itu memberikan tenaga kerja, kemudian bahan pokok. Oke. Kalau dari kota itu menghasilkan bahan olahan. Oke, jadi yang dari bahan pokok diolah ke desa, ditaruh di desa agar lebih awet ya. Intinya di pengolahan itu agar makanan menjadi lebih awet. Kemudian kalau orang ya yang balik ke desa itu kebanyakan pensiunan. Kalau enggak para ahli-ahli yang seperti kalian ini nantinya akan kembali ke desa untuk membangun desa. Oke. Kalau di sini kalau ada grafis saya ada uang, kalau uang orang desa menabung di kota, tapi orang kota melakukan investasi di desa. Kalau ide orang desa memberikan aspirasi yang mungkin nanti bisa diakomodir oleh orang-orang yang ada di kota, orang-orang pintar yang ada di kota. Kalau kota memberikan media, buku dan lain-lain agar orang-orang desa menjadi lebih diedukasi. Nah, cuma jadi pertanyaannya adalah apakah grafis ini kemudian mengakibatkan fungsi desa yang tadi untuk pendidikan bahan pokok itu akan tetap bertahan atau tidak, dan fungsi-fungsi yang lain bertahan atau tidak. Nah, itu yang menjadi PR kita sebagai geografi salah satunya, di mana geografi itu juga termasuk pada tim perencanaan suatu wilayah, berpikir bagaimana tetap menjaga fungsi desa agar keseimbangan ini tetap terjaga. Fungsi yang kedua, nah desa itu memiliki sebagai di sudut ekonomi, kalau kita lihat dari geografi saya sebelumnya bahwa desa itu memiliki fungsi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja. Ya. Di mana bahan mentah yang di desa itu digunakan untuk proses pembangunan yang ada dimanapun, termasuk yang ada di kota. Contohnya kayak ini misalnya batu bata, ya, kemudian batu untuk bahan bangunan, untuk semen, dan yang lain, atau rotan, kayu, dan lain-lain. Itu semua didapat dari desa. Di kota ada, tapi terbatas. Karena di kota sudah pasti tempat-tempat yang untuk menghasilkan bahan mentah, lumbung bahan mentah-mentah ini akan segera terkonversi menjadi lahan-lahan terbangun. Oke. Dan selain itu, di desa juga memiliki fungsi sebagai penghasil tenaga kerja. Ya, walaupun sampai saat ini desa masih identik dengan tenaga kerja kasar, tapi setidaknya itu masih sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Karena kita masih menjadi negara yang masih banyak melakukan pembangunan. Karena kita masih negara berkembang. Kita akan terus membangun dan membangun. Contoh di zaman Pak Jokowi, sekarang kita masih banyak bangun jalan tol. Oke, contohnya. Itu butuh banyak tenaga kerja. Nah, tetapi ini akan jadi masalah ke depannya bila tenaga kerja yang ada di Indonesia itu nanti kebanyakan hanya menjadi tenaga kerja kasar. Tidak punya skill. Padahal kedepannya nanti yang dibutuhkan itu bukan hanya tenaga kerja kasar. Ketika pembangunan sudah stabil, sudah optimal, infrastruktur sudah selesai, maka nanti akan ada pembangunan secara lokal. Misalnya bangun gedung baru, bangun sekolah baru misalnya, dan itu tidak butuh tenaga kerja yang banyak. Yang nanti yang dibutuhkan tenaga kerja yang banyak adalah di sektor industri. Nah, jika tenaga kerja yang ada di desa ini tidak di-upgrade kemampuannya, maka nanti kita akan kesulitan mencari tenaga kerja. Padahal kita punya banyak tenaga kerja. Penduduk kita ada 286 juta penduduk. Sangat banyak. Jadi seharusnya kita tidak perlu yang namanya mengimpor orang ke Indonesia hanya untuk bekerja. Apalagi pekerjaannya adalah pekerjaan-pekerjaan yang orang Indonesia sendiri masih bisa dikerjakan. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau seperti itu, fungsi desa yang kedua ini bisa hilang. Karena tidak lagi jadi lumbung tenaga kerja. Ya. Karena tenaga kerja yang sama oleh pemerintah. Atau mungkin oleh kalian yang nanti jadi pemimpin Indonesia memilih tenaga kerja dari luar. Contohnya dari Cina. Ya. Yang dimana kemampuan mereka bisa jadi di bawah kemampuan orang Indonesia. Ini fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga,
Di sini desa itu berdasarkan jenis kegiatan utama yang ada di desa itu menjadi sebuah ciri khas dari desa itu. Sehingga fungsi yang ketiga ini adalah fungsi berdasarkan ciri khas dari kegiatan yang ada di desa. Ada yang desa agraris. Ya, desa agraris di mana desa itu banyak sekali masyarakatnya bekerja di bidang pertanian. Desa manufaktur. Ya, misalnya banyak desa itu yang banyak pengrajin batik, pengrajin topeng, pengrajin rotan, dan lain-lain. Itu desa manufaktur. Atau desa yang lain, misalnya dia knalpot, desa yang penghasil knalpot, ya, dan lain-lain. Atau desa industri, karena di desa itu banyak sekali industri, baik home industri yang menghasilkan pangan, menghasilkan batik tadi, ataupun yang lain, oke, produk-produk rumahan, atau desa nelayan. Itu yang menjadi ciri khas dari desa. Karena desa itu memiliki satu kegiatan yang menjadi kegiatan utama di wilayahnya. Ingat, ciri desa mereka homogen. Jadi ketika desa agraris maka dia homogen, masyarakatnya kebanyakan bekerja di bidang sektor pertanian. Kalau nelayan berarti utamanya bekerja sebagai nelayan. Nah, ini fungsi yang ketiga. Fungsi ini bisa berubah, bisa. Nah, ketika lahan pertanian diubah maka sudah tidak ada lagi desa agraris. Ketika manufaktur ditutup, tidak ada lagi industri rumahan, tidak ada lagi batik tulis yang oleh pengrajin-pengrajin, maka sudah tidak akan ada lagi namanya desa yang memiliki kerajinan-kerajinan. Yang bahaya adalah desa-desa itu, ingat, mempertahankan adat istiadat, mempertahankan kekayaan budaya Indonesia. Ketika desa-desa itu hilang, desa-desa yang manufaktur, desa-desa industri kerajinan masyarakat itu, kerajinan rumahan itu hilang, maka selambat laun budaya negara kita pun akan hilang. Ini menjadi PR ketika fungsi desa yang berdasarkan segi kegiatannya ini diusik. Atau desa nelayan. Banyak sekali kita itu nelayan di Indonesia. Karena kita negara kepulauan sudah pasti bakal ada banyak sekali desa nelayan. Tetapi ketika nelayan-nelayan itu tidak bisa lagi melaut, nelayan-nelayan itu dihambat untuk melaut, atau hasil lautnya dirampok oleh orang-orang luar tanpa ada penegakan hukum yang kuat dari pemerintah. Tidak ada lagi edukasi itu agar para nelayan ini dapat hidup lebih baik, atau mereka dapat mengerjakan apa yang menjadi kegiatan mereka, maka akan hilang lagi fungsi desa ini. Budaya melaut yang dari dulu ada, maka akan hilang. Ketika budaya hilang, maka identitas negara Indonesia pun akan hilang. Dipertanyakan nanti, Indonesia apa ciri khasnya? Nah, yang jadi PR bagi kita, bagi kalian, bagi saya adalah ketika sudah hilang, kemudian diklaim oleh negara lain, kita marah-marah. Padahal kita tidak mau menjaga, kita tidak mau melestarikan, ketika diambil oleh negara lain, kita emosi. Ini fungsi yang ketiga. Fungsi-fungsi ini saat ini saya bilang kepada kondisi rentan. Ya, rentannya kenapa? Rentannya baik internal maupun eksternal. Internal seperti saya bilang lagi, banyak masyarakat yang tidak peduli dengan kondisi desa. Masyarakat hanya berpikir desa adalah tempat yang kuno, tempat yang terbelakang, tempat yang harus dibangun menjadi seperti kota. Tapi kemudian mereka lupa, kita lupa bahwa desa punya fungsi-fungsi. Yang dimana kalau fungsi-fungsi tadi hilang, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Ketika terjadi ketidakseimbangan, maka akan terjadi bencana. Baik secara sosial maupun secara nanti fisik. Ini akan jadi PR kita bersama. Secara internal itu, baik masyarakatnya maupun pemerintahnya. Banyak dari pemerintah yang kebijakan-kebijakannya tidak pro terhadap desa. Itu akan menjadi PR. Walaupun sekarang sudah ada Kementerian Desa, tapi kita sebagai masyarakat, kita sebagai mahasiswa, kalian sebagai mahasiswa, saya sebagai akademisi, kita harus berpikir apakah undang-undang desa ini pro terhadap desa, ataukah undang-undang ini sudah pro tetapi belum terimplementasikan dengan baik di desa-desa. Ini akan jadi PR. Oke. Nah, selanjutnya, ini ke desa. Di desa
masyarakatnya menanam, tumbuh, kemudian diambil, didistribusikan. Oke, ini proses yang ada di desa. Yang dimana proses ini berjalan dengan baik dengan sekarang, tetapi kesinambungannya masih dipertanyakan. Mengapa? Karena proses ini tidak dihargai dengan sangat baik di Indonesia. Petani identik dengan kemiskinan. Petani identik dengan pekerjaan yang sangat mungkin bagi beberapa orang sangat hina, tidak bernilai. Karena kerjanya kerja kasar. Tapi mereka lupa bahwa apa yang kita makan, apa yang kita kenakan, apa yang kita nikmati sekarang, itu berasal dari para petani atau orang-orang yang ada di desa. Oke, ini menjadi PR. PR-nya kenapa? Kita tahu mereka berjasa, tapi kita tidak bisa menghargai. Mungkin di antara kalian ada juga yang seperti itu kan. Ketika ada produk lokal, kalian lebih memilih produk dari luar. Ketika ada buah lokal, kalian lebih memilih buah dari luar. Karena bagi kalian, bagi saya mungkin, bahwa ketika namanya sudah nama-nama luar negeri, nama-nama asing, itu sudah pasti merasanya kalian bahwa itu sudah diimpor. Kalau impor sudah pasti manis, sudah pasti enak. Padahal kalian lupa, proses impornya itu, makanan-makanan itu diawetkan. Oke? Mengapa diawetkan? Karena sudah pasti pengiriman barang-barangnya berada lewat laut. Kalau lewat laut itu berhari-hari. Kalau mau cepat lewat udara. Tapi kalau lewat udara, kita tidak akan mampu membeli harga bahan makanan itu. Oke. Nah, ini yang jadi PR. Kita senang dengan hal-hal yang identik dari luar negeri, tapi kita lupa dengan apa yang ada di dalam. Oke, contoh lainnya. Kalian ketika beli di mall, oke, beli di supermarket, beli buah-buahan apapun lah itu, sayur dan lain, kalian tidak akan pernah menawar. Oke, ya kan? Atau mungkin kalian bisa bilang, iya pak, orang nggak nawar, ngapain nawar? Orang harganya sudah fix, kan kita bukan di warung, bukan di pasar tradisional. Benar. Oke, tapi coba lihat kalian datang ke pasar, datang ke warung, atau bahkan membeli langsung ke petani, apa yang kalian lakukan? Kalian akan menawar sampai harga terendah, paling terendah. Oke? Bahkan kalian sudah diberi harga rendah pun masih minta lebih. Beli sayur kangkung, harganya 5.000, padahal kalau di misalnya 5.000, tapi kalau di supermarket harganya bisa 7.000, 8.000, tapi dapatnya lebih sedikit daripada 5.000 yang kalian beli di petani atau di pasar. Tapi kan tetap berusaha menawar 5.000 itu turun lagi sampai 3.000, 2.000 dengan berbagai alasan. Ya, misalnya sudah layu lah, hitam lah, banyak kotoran lah, bekas gigit ulat lah, dan lain-lain. Itu yang kalian lakukan. Udah dikasih rendah, oke, diturunkan lagi jadi 3.000, kalian masih minta bonus lah, minta bonus tomat 2, wortel 1 misalnya, ya. Itu yang kalian lakukan. Saya mungkin lakukan, atau banyak orang Indonesia lakukan. Ini proses ini sangat penting untuk kehidupan kita, tapi kita tidak pernah menghargai apa yang mereka lakukan. Ya, ketika mereka tidak dihargai, jangan salahkan para petani untuk tidak lagi bekerja sebagai petani. Jangan salahkan para petani untuk menjual lahan pertaniannya. Karena bagi mereka bekerja sebagai petani itu hanya untuk hidup saja. Mereka tidak bisa melakukan investasi dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai potensi desa. Apa saja potensi desa? Pertama, kita akan membahas mengenai potensi fisik desa. Jadi potensi fisik desa itu dimulai dari tanahnya. Tanahnya kita ketahui bahwa desa sebagai lumbung, bahan baku lumbung, lahan pertanian, lumbung bahan makanan, maka tanah menjadi potensi utamanya. Oke, tanah yang menjadi tempat menanam dan juga menjadi sumber bahan tambang. Ketika tanahnya tidak subur, maka ia pasti memiliki potensi untuk tambang dan mineral. Ketika tanahnya subur, maka bisa menjadi lahan pertanian. Oke, yang kedua, air. Ya sudah pasti, air menjadi kepentingan irigasi di desa. Bahkan ada desa yang bisa memanfaatkan itu untuk wisata. Ya, seperti desa-desa di Klaten, Umbul Ponggok, itu memanfaatkan air sebagai potensi desanya. Kemudian iklim.
iklimnya agraris. Ya, untuk desa agraris, iklimnya sejuk yang ada di daerah-daerah pegunungan. Ya, bisa membuat itu menjadi potensi wisata, tempat beristirahat yang nyaman bagi orang-orang kota yang ingin melepas dari kejenuhan kota. Kemudian kalau dari itu peternakan, ya, jadi sumber makanan, sumber keuangan, dan juga pasti potensi fisiknya adalah manusianya sebagai tenaga kerja untuk mengolah apa yang ada di desa. Itu potensi fisik desa. Nah, ini yang dari desa ya. Semua yang dibuat di desa itu bersifat lokal. Jadi apa yang ada di desa itu adalah ciri khas dari wilayah kita. Apa yang memang berasal dari wilayah kita, walaupun sekarang sudah banyak sekali bahan-bahan makanan atau buah-buahan yang dia impor dari luar, tetapi masih banyak lagi buah-buahan lokal yang ada di kita, dan juga pastinya fresh, dan juga pastinya enak. Tapi masalahnya, branding ini belum sampai ke masyarakat. Kita lagi-lagi lebih senang, lebih menyukai kalau semuanya impor. Oke? Yang jadi masalah apa? Potensi fungsi ini bisa akan hilang-hilangnya. Mengapa? Kita tidak menghargai apa yang ada di desa, kita tidak berusaha menjaga fungsi desa, maka itu akan hilang. Ketika fungsi desa itu hilang, maka fungsi itu akan digantikan oleh desa-desa lain yang ada di luar sana. Potensi yang kedua adalah potensi non-fisik. Nah, kalau non-fisik ini terkait dengan apa yang ada di desa itu, baik secara masyarakat, adat istiadat yang ada di sana. Begitu juga dengan lembaga-lembaga yang di sana. Dimana ketika potensi fisik ini bisa dioptimalkan, masyarakat desanya tetap bergotong royong, masyarakat desanya tetap menjaga adat istiadatnya, maka itu akan menjadi potensi luar biasa bagi negara kita. Itu bisa dijual. Ya, kita sekarang dianggap sebagai negara dengan masyarakat yang paling ramah. Ketika itu bisa dipertahankan, ketika itu bisa ditambah dengan kebiasaan-kebiasaan adat istiadat seperti gotong royong, kemudian kebiasaan-kebiasaan misalnya acara adat dan lain-lain, itu akan bisa menjadi potensi wisata. Dan apabila itu di semua desa, semua adat istiadat itu di branding dengan baik, maka itu bisa menjadi tour dari jauh, dari Sumatera ujung sampai Papua. Banyak sekali perbedaan-perbedaan masyarakat yang ada di Indonesia yang bisa dijual keluar. Tinggal bagaimana kita sebagai salah satu bagian dari masyarakat mau menghargai itu dan mau mempertahankan itu, dan bagaimana pemerintah mau mengembangkan dan mempromosikan itu. Ya. Kemudian kalau lembaga-lembaga di desa itu kemudian dapat dilatih, diberdayakan dengan optimal, maka lembaga-lembaga di desa, masyarakat yang ada di desa-desa itu bisa membantu pemerintah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah untuk dapat menjaga kondisi di desa agar tetap lestari dan dapat dioptimalkan potensi-potensi dan fungsi-fungsi yang ada. Ini yang untuk secara non-fisik. Nah, dari potensi fisik dan potensi fisik tadi akan menghasilkan fungsi desa yang kita jabarkan di atas tadi, di awal tadi. Fungsi-fungsi itu jika dipertahankan dan dioptimalkan oleh pemerintah dan kita hargai oleh sebagai masyarakat, maka desa itu akan bisa berdiri. Jadi akan terbentuk namanya otonomi daerah khususnya desa. Nah, cuan PR adalah saat ini fungsi kita itu, ya kita semua, baik pemerintah atau masyarakat, tidak menghargai fungsi-fungsi desa yang ada sekarang. Ya, dengan contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi. Kita lebih menghargai fungsi desa yang ada di luar negeri sana. Saya contohkan lagi. Mengapa saya bisa bilang begitu? Kita kalau beli beras, kalau berasnya dari lokal, kita ngerasa kayaknya nggak puas, nggak pulen, nggak putih, nggak manis, dan lain-lain alasan kita. Tapi kalau berasnya dari Vietnam, dari Thailand, kita senang, kita mau beli, kita mau makan, oke? Ya, atau kita bilang, wah, beras kita mah mahal dan lain-lain. Ya, padahal kalau kita pikirkan, kok bisa beras yang kita impor itu lebih murah? Kok bisa beras yang dari Thailand, Vietnam itu bisa lebih enak daripada kita? Berarti kita kok sebagai masyarakat berpikirnya
bukan karena kita tidak percaya dengan apa yang ada di negara kita, tapi ada yang salah dengan sistem yang ada di negara kita. Bukan salah petaninya, bukan salah lahan yang ada di Indonesia. Lahan kita itu sangat subur. Tapi ada yang salah dengan sistem pertanian. Mengapa kok bisa sana lebih enak? Dan kenapa kok di pertanian kita itu rasanya kok dikurang dibandingkan luar? Berarti ada yang salah dalam sistemnya. Nah, itu yang perlu diperbaiki, gitu loh, agar fungsinya dapat lestari. Ya, begitu juga bagaimana kita menghargai para petani, para orang-orang yang bekerja di dalam industri-industri lokal misalnya, yang di masyarakat yang berupaya untuk menjaga kelestarian adat istiadat yang di desa. Bagaimana kita menghargai itu? Nah, kalau kita tidak bisa menghargai itu semua, maka jangan salahkan masyarakat di desa-desa itu tidak mau lagi mempertahankan. Ya, udah yang tua-tua males, yang muda apalagi, yang muda-muda tidak ada yang mau meneruskan. Jadi petani pasti nggak ada yang mau sekarang. Ya, yang sekarang bapaknya petani, ibunya petani, pasti kalau ditanya mau jadi petani lagi, banyak yang bilang akan tidak mau. Padahal seharusnya ketika kalian sudah paham betapa besarnya peran petani, betapa besarnya potensi pertanian, kalian sekarang S1, kalian sekarang dapat banyak ilmu dari Fakultas Geografi ini, terapkan di pertanian punya orang tua kalian, buat itu menjadi lebih maju, buat itu menjadi lebih baik. Itu seharusnya. Ya, sehingga otonomi daerah atau desa itu menjadi lebih baik, dan juga dengan begitu kesenjangan masyarakat akan semakin berkurang. Ya. Kalau ditanya, Pak, pemerintah tidak melakukan apapun. Pemerintah melakukan, tapi masih belum optimal. Belum optimal mengapa? Undang-undang desa baru terbit tahun 2014 tentang desa, khusus tentang desa. Sekarang 6 tahun. Ya, saya ngerasa sih belum optimal. Karena kita masih melakukan impor. Belum lagi kemarin ada rencana impor garam kan. Berarti petani garam kita dianggap sepele oleh pemerintah. Padahal kita punya laut yang luas. Punya darat wilayah pantai yang sangat luas. Kenapa harus impor? Ya toh? Nah, ini salahnya. Kita tidak ada sinkronisasi. Kalau kita bicara ini, kita tidak ada sinkronisasi di pusat, dan kita sebagai masyarakat yang ada langsung di sekitar kita tidak menghargai mereka. Itu menjadi masalah. Ya. Nah, kemudian kalau seperti itu, dengan masalah dan potensi yang ada dan fungsi yang ada tadi, bisakah desa mandiri? Nah, ini menjadi topik diskusi kita minggu ini. Menurut kalian, berdasarkan pengalaman kalian di lingkungan kalian, berdasarkan mungkin cerita orang tua atau tetangga ataupun saudara kalian, atau dari hasil membaca di internet, menurut kalian, bisakah desa mandiri? Silakan didiskusikan, nanti ada ruang diskusi psikologi, silakan diskusikan pendapat kalian, dan silakan komentari, silakan menanyakan, mungkin boleh mendebat pendapat dari teman-teman yang lain. Oke, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya langsung dengan saya, dan nanti di sekolah juga akan saya buat tempat diskusi dosen dan mahasiswa. Silakan boleh bertanya di sana untuk materi pertama dan kedua yang apabila masih ada yang dibingungkan. Dan kalau tidak, boleh langsung bertanya di ruangan saya atau via email atau via WA. Ya, itu saja dari saya. Kurang lebih yang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.